Selamat datang kembali di channel YouTube-nya Bulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semuanya, kita bertemu lagi hari ini. Kita belajar lagi di tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran pertama. Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat dan mendapat berkah. Amin. Anak-anakku semuanya, meskipun kita belajar dari rumah, protokol kesehatan harus tetap kita jaga melalui 5M dengan cara yang pertama memakai masker, mencuci tangan pakai sabun pada air yang mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Sehat selalu ya anak-anakku. Belajar dari rumah, aku bisa. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi. 2. Menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. 3. Mengetahui pengertian gaya dan gerak. 4. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang kelima, mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya berasal dari Jawa Barat. Aku dan keluargaku juga berasal dari daerah yang sama. Di Jawa Barat terdapat banyak wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kamu mendengar Telaga Warna? Ayo kita cari tahu. Ini adalah contoh dari Telaga Warna. Selanjutnya kita baca bagaimana asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun akhirnya terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri telah menyiapkan, dan raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya harus dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari ini dia berulang tahun yang ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta tersebut. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untaian permata yang berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya,
kata sang raja. Raja bersiap untuk mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan bahwa putri menolak untuk mengalung dan mengenakan kalung tersebut. "Aku tak suka dengan kalung ini, Ayah," tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri sangat terkejut. Kemudian permaisuri berusaha untuk membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. "Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek," teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Dan tanpa sengaja kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka bahwa air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu terkenal yang disebut dengan nama Telaga Warna. Ini adalah contoh dari Telaga Warna. Anak-anakku semuanya, setelah kita membaca tadi, kira-kira siapa sajakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Dalam cerita tersebut, tokohnya ada raja, putri, permaisuri, dan rakyat. Di mana raja melakukan pertapaan? Bahwa raja melakukan pertapaan tersebut di hutan. Kemudian, apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Raja dan permaisuri menyiapkan hadiah yang berupa kalung dari untayan permata yang berwarna-warni. Mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Permaisuri bersedih karena kalung untuk putri terjatuh dan permatanya tercerai atau tercacar di lantai. Bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut? Putri memiliki sifat yang manja. Tahukah kamu teman-teman bahwa cerita asal mula Telaga Warna merupakan cerita fiksi? Cerita fiksi atau rekaan sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita fiksi diolah berdasarkan pandangan, tafsiran, dan penilaian pengarang mengenai peristiwa-peristiwa yang baik yang pernah terjadi secara nyata maupun hanya dalam khayalan pengarang. Cerita fiksi dinikmati pembaca sebagai sarana hiburan. Dapat kita ketahui bersama anak-anakku, apa itu cerita fiksi? Cerita fiksi adalah cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang atau penulis cerita. Ciri-cirinya adalah 1. Bahwa cerita fiksi itu bersifat imajinatif atau kerekaan sang penulis. Yang kedua, alur dari cerita fiksi cenderung bebas. Yang ketiga, nilai kebenaran tidak harus dibuktikan. Anak-anakku semuanya,
Di dekat rumah Udin di Jawa Barat juga terdapat taman bermain. Udin dan saudara sepupunya sedang bermain di sana yang bernama Dita. Dita ingin bermain ayunan. Udin membantu Dita menarik dan mendorong ayunan. Ini adalah contoh pada saat Udin menarik ayunan. Dan ini adalah contoh pada saat Udin mendorong ayunan. Udin telah memberikan gaya pada ayunan itu. Apakah yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah suatu kekuatan yang mengakibatkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan, atau perubahan bentuk. Gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Anak-anakku semuanya, gaya yang diberikan terhadap Udin pada ayunan yaitu gaya tarikan atau dorongan. Akibatnya ayunan itu bergerak. Saat ditarik, ayunan bergerak ke belakang atau mendekati Udin. Saat didorong, ayunan bergerak ke depan atau menjauhi Udin. Kemudian ayunan itu menjadi bergerak. Kira-kira kalian tahu tidak apa artinya gerak? Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, anak-anakku, tadi kita telah belajar tentang perbedaan gaya dan gerak. Masih ingat tidak apa itu perbedaan gaya dan gerak? Kita baca sama-sama ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Selamat belajar dari rumah anak-anakku, tetap semangat. Untuk materi selengkapnya, marilah dan ayo kita baca pada buku paket tema 8 halaman 2-10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anakku semuanya, sehat selalu, tetap semangat ya.